Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini NMAX kilometer 1991. Suara mesin kayak gini ya. Ini bakal penulis ganti olinya. Ini termasuk halus sebenarnya suaranya. Tapi kalau dipakai jalan terasa ada yang kurang gitu ya. Ini penulis mau ganti olinya saya. Hijau gelap ya. Ya maklum view delusion. Jadi warnanya hijaunya gelap. Ada hitamnya, ada hijaunya, tapi banyak hijaunya ya. Untuk oli penggantinya Oni Oil saya 20W50. Jadi cek ini olinya Oni Oil saya 20W50 1 liter ya, SNI API SF CC. Dulu katanya bekasnya United 76 atau gimana ya, lupa penulis. Authorized and formulated with USA technology. Dirga Buana Sarana. Ya mungkin kayaknya apa yang warnanya kuning ada 76 nya ya. Olinya banyak juga ya. Yes. Ini suara mesin tapi masih halus, tapi kalau dipakai ada kayak kasar gimana, tapi performa masih sama persis seperti waktu masih baru, cuma ya karena ketambahan apa jenis sadu revitalizan makanya jadi agak buruk ya. Ini sekarang di intake luarnya ini gak ketok ya. Gak kelihatan. Pokoknya intake luarnya ini masih dipuntu ya. Ada apa jenenge? Ada kumparannya ya. Jadi membuat salurannya makin kecil. Itu yang bikin tarikan makin enak. Ada request ya. Tunjukkan lubang olinya motor penulis. Susah ya. Sih. Mungkin lebih mudah menunjukkan ini aja ya. Nih, menunjukkan batangannya masih bersih kan, enggak coklat atau apa. Ini umur 20.000 km. Silahkan dibandingkan tutup olinya, meteran olinya motor lainnya. Punya penulis masih begini warnanya. Silahkan dibandingkan lah. Pakai dipstick lebih gampang ya. Kalau lubang sulit ya. Kok truk sana encer ya? Iya ya, encer ya. Padahal 20-50 ini. Ya, 10. Ini penulis entah ya,
kapan bisa nyoba, soalnya besok sih dipakai anak. Begini sekarang suaranya setelah pakai oli Uni Oil ya. Halusnya kalau menurut sih nggak begitu banyak bedanya. Ya wis lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ternyata penulis bisa bawa NMAX. Jadi penulis bisa review oli Uni Oil 1 km ya olinya ya. Aduh, rem enak ya. Rem penulis barusan ganti rem merek ya, nanti aja wes, nanti sore kalau nggak hujan. Sekarang bahas ganti oli dulu. Jadi oli sebelumnya adalah Castrol GPS 20W50, kapasitasnya 800 ml. Karena penulis mau pakai sado, suara mesin udah kasar kalau nih ya, walau sumbernya ternyata bukan dari situ saja, bukan dari piring oblak saja, tapi ya kayaknya slider sudah oblak ya. Semoga rumah magnetnya belum oblak ya. Yang jelas penulis tambahi bimoli sekitar 100 ml sama apa jenenge sado revitalizannya 1 saset. Itu berlaku sampai 1000 km karena penulis merasa kok ada makin encer, entah 1000 atau 1200 ya. Makin encernya wajar karena ya fuel dilution ya motornya penulis. Motor fuel dilution ada apa pengenceran pada oli. Olinya ya tentu warnanya jadi hijau ya. Ditambahi pada waktu 1200 km ditambahi Palmvita White Fat sekitar seukuran satu ruas jari. Kalau diukur mililiter mungkin ya sekitar 10 ml gitu ya. Kalau dalam ukuran sendok makan, 2 sendok makan. Rem ini pakem, jauh lebih pakem daripada yang sebelumnya. Pada regane lebih murah. Nanti kekuatan film strength-nya dari Castrol GPS itu ternyata hebat banget ya. Kemarin sampai 1900 km itu suara mesin masih halus, sesuatu yang hebat karena di oli-oli sebelumnya suara kasar itu mulai muncul di sekitar 200 km. Di oli-oli yang bagus suara kasar muncul di 600-an km.
Oli yang dipaksakan dipakai terus seperti contohnya Amsoil yang sampai 1500 atau berapa itu ya, itu suaranya kasarnya wis gak karu-karuan di RPM rendah, kasar nemen. Terus ya halus lah ya, bisa aja emang pengaruh satu revitalizan, tapi ini cuma satu saset ya. Biasanya kalau satu saset itu efeknya kecil karena dosisnya biasanya 3 kali. Satu saset efeknya bisa panjang, menunjukkan ciri oli Castrol GPS itu aditifnya termasuk minim, paling enggak aditif padatannya lah ya. Mungkin kalau ZDDP atau lain-lain itu mungkin masih normal. Mungkin kalau oli lama itu biasanya 2400 ppm gitu ya, kan itu olinya sebelum muncul pembatasan pembatasan ZDDP oleh HPI ya. Jadi itu ZDDP nya mungkin masih 2400an atau segitu lah. Zaman segitu oli itu sip-sip saat belum dibatasi oleh API. Kalau sekarang ya kita nggak tahu ya, karena oli yang ngaku-ngaku API gini, mereka nggak melakukan uji tes beneran di API-nya. Dengan campuran bimoli, satu revitalizan, Palmvita Whitepat di 1900 km, suara mesin itu masih halus. Terus apa jenenge, awal-awal halus, tapi kalau habis dipakai kencang ya wis suaranya kasar ya. Mau gimana lagi, karena olinya sudah makin encer, kena kocokan RPM tinggi ya makin encer lagi. Ya sekalian 0-100 ini wis kadung telat, sekalian izin ya. Rem belakang pakem banget. Terus kondisi oli ketika di drain nggak bisa dibilang encer, masih termasuk agak kental. Mungkin itu pengaruh Palmvita Whitepat ya, pengaruh Palmvita Whitepat. Cuma segitu aja besar ternyata efeknya ya, besar. Warna ya tentu hijau, nggak jadi hitam karena ya apa ya, karena mungkin ganti olinya masih 2000 km mungkin ya. Tapi selama ini nulis ganti oli nggak pernah hitam, kecuali itu ya, kecuali Yamalup Supermatic ya, oli yang waktu dipanggang pun kelihatan langsung jadi hitam cepat. Jadi kecuali Yamalup Supermatic, penulis selama drain karena nggak pernah jadi hitam, jadinya hijau. Dan itu yang terjadi, penulis tunjukkan juga waktu dituang ya. Penulis coba rekam suara sebelum dan sesudah ganti oli. Jadi sebelum di drain penulis rekam suara mesinnya, sesudah ganti oli Uni Oil ya, olinya itu juga penulis rekam, tapi entah ya, penulis nggak tahu bedanya saat merekam. Castrol GPS dulu. Castrol GPS dari pemakaian ya selama ini ya, wis bener-bener oli sip lah wis.
emang bener dulu merasakan bahwa Castrol GPS itu oli oke banget olinya. Tapi ya gitu, di online penulis cuma nemu satu lapak yang jualan. Langka banget, memang sudah nggak diproduksi. Mungkin ada yang heran penulis kok memuji Castrol ya. Jangan samakan Castrol GPS dengan Castrol Power One atau aktif atau Go, wis adoh ya. Tapi ini penulis bicara saat dulu pertama keluar ya, saat zamannya penulis kehabisan oli Castrol GPS karena ya tokonya sudah gak jualan lagi ya. Kan terpaksa ya cari oli Castrol yang lain. Penulis langsung nyoba satu-satu. Castrol Power One, aduh mak, beda ya. Zaman segitu loh ya. Zaman oli belum di coating. Zaman oli itu masih oke. Penulis coba Power One, kecewa. Entah ya, rasanya ini kok olinya menghambat ya. Performa 0-100 tadi juga nggak begitu oke. Ini performa 0-100 terakhir penulis ukur 17,3 detik ya. Waktu pakai intake-nya diganjel ya. Penulis juga mudah meraih top speed. Tadi itu rasanya agak sulit. Jadi kayaknya ya oli Uni Oil ini termasuk oli yang aditifnya cukup banyak, sehingga ya agak menghambat performa. Balik lagi ke Castrol GPS. Castrol GPS ya, itu oli motor lagi ya, motor bebek juga 800 ml. Gak ono tulisannya Jaso karena memang saat itu belum usum Jaso, gak ono Jaso saat itu, sama sekali nggak ada keterangan Jaso nih, cuma gambar di depan, gambar sepeda motor. Kalau bisa nemu oli itu, penulis rekomendasi banget kalau bisa nemu. Jadi iya sayangnya ya oli seperti Castrol GPS itu sudah nggak keluar lagi. Kalau tetap keluar wah oke gitu. Cuma ya wis apa adanya lah. Mau rekomendasi ya boleh kalau nemu. Masalah wis langka ya, makanya kalau rekomendasi penulis ya, kalau ada yang tanya oli, penulis ya nggak ngasih Castrol GPS. Gimana oli sudah nggak produksi. Rekomendasi berikutnya apa sih kalau bukan Castrol GPS? Mesran saya 40. Kalau dari sisi tarian kayaknya lebih enak Mesran, tapi dari sisi umur mau nggak mau penulis harus lanjuti jempol ke Castrol GPS. Itu oli awet. Dulu penulis pakai di motor 2 tak, wah awet banget. Awet banget. Sampai ngedrain warna hitam pun penulis masih merasa enak olinya. Castrol GPS ini ya terpaksa penulis ganti karena sebenarnya kalau diteruskan ya mungkin penulis teruskan, tapi penulis ganti karena ada feeling ya,
feeling kayak kehambat karena sebelumnya kan penulis naik next 2 itu olinya sih termasuk nyis, masuk oke, termasuk baru lah ya, walau sudah dipakai agak lama ya. Bah, itu nggak bagus ditiru ya. Ban belakang sampai geser. Terus mau cerita apa tadi? Gara-gara tadi lupa bahasa apa. Oh ya, membandingkan halus mesin. Jadi mesinnya suara masih halus, tapi kayak ada sedikit hambatan gitu ya. Sedikit hambatan dari itu dari ketika jalan gitu ya, terutama waktu jalan pelan-pelan. Jadi sebelumnya penulis merasa oke-oke aja, tapi begitu naik next 2 yang olinya bagus, yang olinya masih sip, kasih meseran itu ya, meseran SI40 campur minyak gorengnya berapa? 30% ya. Meseran SI40 itu oke ya. Wah, halus kan suara mesinnya Nex 2. Nah, penulis jadi ngerasakan ngelenyirnya gitu. Sebelumnya juga penulis sempat naik motor penulis yang Honda Beat. Sama Honda Beat itu. Meseran SI40 sama campuran minyak goreng. Dan rasanya ngelenyir juga. Jadi pakai Honda Beat penulis juga rasanya licin banget ya, licin itu nggak penulis rasakan di NMAX. Jadi ya berarti performa mesin sebenarnya sudah terhambat ya, walau 0-100 nya motor NMAX masih normal, bahkan lebih cepat ya. 0-100 nya NMAX kan 17,3 detik, itu masih cepat, itu masih cepat. Dan oh ya, soal waktu ya, catatan waktu ya, oli Castrol GPS ini benar-benar top ya kalau untuk kestabilan performa. Mulai dari awal ya, dari 100 km sampai ya 1800 km performa itu stabil, benar-benar stabil, 17,5 detik. Padahal kalau oli-oli lain ya 100 km sudah turun, 100 km lagi jadi 200 km sudah turun lagi jadi 19 detik, nanti pas 300 km jadi 20 detik. Nah, waktu itu penulis putuskan ganti oli. Nah, ini oli Castrol GPS sampai sekarang penulis ganti 17,5 detik, top lah wis. Wes Castrol GPS sudah lah wis ya. Wes gak maneh penulis ya, mungkin nggak bisa coba lagi walau toko online-nya masih jualan ya. Penulis nggak beli lagi karena antrian oli ini masih banyak. Jadi antrian berikutnya adalah oli-oli yang kualitasnya meragukan atau yang katanya bagus ya. Ya, penulis sudah cukup
koleksinya lah ya. Ada tambahan terakhir, ada BM1, ada Top One. Udah oke ya. Bismillah nih, nanti tinggal coba karena banyak ya yang tanya BM1 dan Top One itu. Nah, sekarang penulis coba Uni Oil dulu. Uni Oil ini termasuk oli rekomendasi. Penulis lupa waktu ngedrain namanya apa. Ternyata olinya kalau nggak salah adalah Union 76. Oli Union 76 aslinya. Terus berubah, nggak jualan lagi di sini Union 76 yang apa, distribusinya kayaknya lisensi aditifnya jadi disebut Uni Oil USA teknologi. Jadi aditifnya kayaknya pakai punyanya Union 76. Karena apa jenenge? Karena aditifnya sepertinya lisensi lama, maka API-nya juga API lama. Jadi kemungkinan kayak aditif-aditif pelindungnya masih enggak disunat, enggak dipotong. Jadi kayak ZDDP macam-macam mungkin masih utuh. API-nya kalau nggak salah SF ya, SF DC. API SF kan API lama, itu masih belum ada diskon-diskonan aditif ya. Diskon aditif yang terutama penting untuk valve noken as. Rasanya gimana? Waktu dipakai pelan, ya suaranya lumayan halus. Kalau dari bahan oli mungkin penulis nilai ini udah cukup bagus lah. Sekelas Mesran ya, sekelas Mesran. Lebih tinggi daripada yang apa, PTT, mobil super atau oli-oli lain yang kayak bahan grup 2. Kayaknya bahan olinya cukup bagus. Kalau penulis tuang itu masih terkesan cukup encer, tapi menurut penulis oke ya. Terus aditifnya nggak ada sifat bikin halus ketika digeber. Ya maklum karena ini oli kategori generasi lama lah istilahnya. Ya seperti halnya Castrol GBS itu kalau digeber nggak makin halus suara mesin. Memang sudah karakternya, tapi ya tetap ya nggak digeber pun suaranya mesin tetap masih halus. Kalau oli-oli modern kayak contohnya Amsoil, Signature itu ya nggak digeber suara mesin kasar, habis digeber suara mesin halus gitu. Itu ciri oli modern. Contoh lain apa? Adno, mobil super modern juga ya, kalau habis digeber suara mesin makin halus. Ini enggak makin halus, tapi penulis dari tadi nggak merasakan perubahan hambatan. Oli juga kekentalan cukup stabil. Jadi penulis dari tadi geber-geberan, ini rasanya kekentalan olinya cukup stabil. Iya, kekentalan olinya cukup stabil. Enak banget ini, gak kayak rem sebelumnya ya. Nanti saya review, gak sempat bahas sih. Jadi untuk sementara sih
kesannya oke, kesannya oke. Walau ya penulis ngerasakan juga ada makin encer ya, rasanya sekarang lebih encer dari sebelumnya. Penulis sayangnya nggak bisa dengerin suara ketika mesin pelan, karena ya suara mesinnya penulis kan termasuk senyap. Kalau di jalan gini ya nggak mungkin kedengaran, sama suaranya mobil pun kalah, apalagi dibanding dengan suara motor. Pemana biasanya apalagi, oh ya, yang kalau di stasioner kan makin lama makin halus nggak ada ya. Jadi sepertinya ini termasuk oli kategori lama ya, karena oli kategori lama dari awal itu halus, nggak seperti oli-oli modern ya. Kalau oli modern kan awal itu kasar, kalau ada aditif RPM rendahnya maka dia makin lama makin halus, kayak Prima XP gitu kan. Prima XP itu kan makin lama makin halus kan kalau habis stasioner lama. Kalau Mestran nggak ada seperti itu. Mestran ya wis gitu, mau pelan mau kencang ya wis gitu. Cuma kalau pas habis digeber kan makin encer. Dibanding Mestran Super ya, bukan Mestran SI40, kualitas oli ini lumayan ya, mungkin setara ya dengan Mestran Super ya, satu generasi sih ya. Bahan oli oke, aditif oke, tapi ini masih hari pertama ya, masih 15 km. Bahan oli akan diuji selanjutnya di ya kalau sudah mendekati 100 km lah, itu akan ketahuan lebih jelas kemampuan olinya gimana. Nanti kalau motor dibawa anak lagi ya wes no problem ya, anggap aja dipakai biasa. Kalau menurut penulis sih olinya ya, kesan pertama olinya ini oke lah, walau aditifnya nggak kayak motor multi power, nggak kayak mobil super, nggak kayak hard knock, nggak kayak Amsoil. Uni Oil lumayan. Uni Oil sudah pernah uji panggang sebelumnya ya, hasilnya ya nggak jelek lah, nggak membuat kejutan, nggak muncul kejutan. Kalau nggak salah penulis simpulkan hasilnya hampir sama dengan Mestran ya, lupa wes. Jadi Uni Oil oke dari sisi uji panggang, oke dari sisi pemakaian pertama. Kalau mau pakai Uni Oil ya silakan, tapi untuk awet-awetnya tunggu nanti. Ini juga penulis kan apa jenenge istilahnya awal-awal ya, awal-awal pakai intake yang dikecilkan. Penulis ingin tahu apakah dengan intake dikecilkan ini fuel dilution berkurang. Jadi kalau intake dikecilkan kan udara yang masuk ke ruang bakar makin sedikit, tapi ECU-nya nggak deteksi. Beda dengan kalau intake dalam yang dikecilkan, ECU deteksi, semprotan bahan bakar dikurangi. Ini kalau intake luar yang dihambat, ECU-nya nggak deteksi, sehingga pasokan bahan bakar kayaknya masih tetap. Jadi pasokan bahan bakar masih normal ya. Terbukti dari akselerasi yang masih oke. Terus top speed masih oke, walau semuanya turun ketika pakai Uni Oil ini. Nanti kalau misalnya oli ini awet, penulis akan golongkan oli ini dengan Repsol ya, Repsol Jaso MA. Jadi walau Uni Oil ini bukan oli Jaso MA, penulis kategorikan oli Jaso MA juga. Karena ini ya oli lama kan. Kalau oli lama biasanya aman untuk kopling basah. Dari aditifnya juga
Iya, mirip ya Repsol. Apa emang akselerasi Verza seperti itu ya? Kalah sama NMAX ya. Cara berkendara orangnya ngeri ya. Tadi juga pas lagi apa jenenge lampu merah dia ikutan ikut belok ya, kesusu mungkin ya. Padahal ya masih bisa penulis kejar tentunya. Jadi kalau berkendara di jalan itu sebenarnya bukan dari sisi gerusa-gerusunya, bukan dari sisi liarnya, tapi dari strategi. Jadi kalau berstrategi kita bisa cepat juga walau gak liar. Lihat nih, masih ada di depan tuh, masih ada di depan. Tapi ya penulis ini kadang sering ngalu ya, sering apa sama mama biasanya kalau strategi berkendara itu kadang kalah. Jadi mak-mak itu lebih lincah. Aneh ya, wes ada jalan gitu kenapa kok menjadi makin pelan? Harusnya kalau pas lagi kencang gitu bukannya makin pelan, tapi ya lebih cepat. Dia apa mau berhenti? Berhenti udah telat. Jadi ya istilahnya si mbaknya tadi ini kayaknya salah perhitungan ya. Sudah terlanjur nyalip, ternyata akselerasinya kurang sih. Mungkin ya kayaknya nyalipnya nggak berani kencang-kencang. Ada ya kalau nyalip gitu nggak berani kencang itu bahaya. Wes lah itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini suara mesinnya setelah nyampe kantong. Penulis kategorikan kasar ya suaranya. Jadi olinya agak kurang tahan encer. Mungkin sama ya kan enceran ya. Tapi lihat nanti lah apa makin parah atau enggak.